Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita insyaallah masih melanjutkan pembahasan kita bab al-kabirah at-talatun, dosa besar yang ke-30, itu aklul maitah wattam walahmil khinzir, makan bangkai, darah, dan daging babi. Kita kemarin telah sampaikan pada ayat yang pertama yang beliau bawakan. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun. Katakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ajidu fima uhiya ilayya, aku tidak mendapatkan dalam apa yang diwahyukan kepadaku, muharraman ala ta'imin yat'amu, aku tidak mendapatkan sesuatu yang diharamkan dari apa yang Allah wahyukan kepadaku dalam perkara makanan, illa ayyakuna maitatan, kecuali kalau itu bangkai, autaman masfuhan, atau darah yang mengalir, aulahma khinzirit, atau daging babi. Fa innahu rijsun, maka sesungguhnya itu semuanya adalah barak najis. Sekalian, perlu kita ingatkan poin-poin penting apa yang kita bicarakan pada pembahasan ini. Yang pertama, seorang muslim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan yang halalan thayyiban. Makan yang halal dan makan yang baik-baik. Yang halal, yang baik-baik. Sebagaimana di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah sampaikan di dalam beberapa ayat yang Allah sampaikan. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, makanlah perkara-perkara yang baik dari rezeki yang kami telah berikan kepada kalian. Washkurullaha washkuru lillahi, dan bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau kalian semata-mata hanya beribadah kepada Allah taala. Innama harrama alaikum, sesungguhnya yang Allah haramkan kepada kalian itu adalah al-maitah, bangkai, waddam,
darah, walahmal khinzir, daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan segala yang disembelih selain Allah Subhanahu wa taala. Famanitturra ghaira baghin, barang siapa yang dia terpaksa dalam kondisi darurat, kemudian makannya itu ghaira baghin, bukan karena dia berselera untuk makan barang yang haram tersebut. Dia makannya itu betul-betul dalam keadaan darurat, terpaksa, bukan karena dia berselera dengan barang haram itu. Wala'atin, dan tidak melampaui batas. Ini hanya sekedar untuk mencukupi kadar daruratnya. Fala isma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah zat Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini memberikan beberapa poin yang penting untuk kita perhatikan dikit. Prinsip yang pertama, seorang mukmin dia tidaklah semata-mata ini aklul halal. Seorang mukmin tidaklah dia ini makan yang halal. Dan halalnya pun juga halalan thayyiban. Dalam ayat yang lainnya, supaya kita makan yang halal dan thayyib. Halalan thayyiban. Kadang-kadang sebagian orang halal tapi nggak thayyib. Orang yang punya potensi stroke, dia tidak layak makan tengkleng, otak, segala macam, asalnya halal tapi nggak thayyib. Yang kedua, Bapak sekalian, tahlil dan tahrim, tahlil dan tahrim, ini semata-mata adalah haknya Allah Ta'ala. Yang berhak untuk menghalalkan dan mengharamkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada perorangan atau lembaga atau kelompok manapun, partai, ormas, jamaah atau paguyuban dan semisalnya, yang membuat aturan halal haram. Barang siapa yang dia membuat aturan halal haram, berarti dia telah menjadikan sebagai sekutu bagi Allah Ta'ala. Dan orang yang mereka mengikuti orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, dia telah musyrik. Yaitu menjadikan orang atau kelompok itu menjadi syuraka, sekutu bagi Allah. Dia telah menyembah selain Allah Ta'ala. Maka Allah katakan tentang orang Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Orang Yahudi dan orang Nasrani telah menjadikan para ulama dan para pendeta mereka sebagai sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Adi bin Hatim, ya Rasulullah, kami dulu nggak pernah nyembah pendeta kami. Kata Nabi, bukankah alaysa yuhilluna ma harramallah wa yuharrimuna ma ahalallah. Bukankah ketika mereka menghalalkan yang Allah haramkan, kalian ikut-ikutan? Bukankah ketika mereka mengharamkan yang Allah halalkan, kalian ikut-ikutan?
Bala, begitu ya Rasulullah, kata Nabi, tilka ibadatuhum, itulah ibadah mereka. Sehingga mereka musyrik karena yaitu mengikuti orang-orang yang mereka menghalalkan yang Allah haramkan, mengharamkan yang Allah halalkan. Ini adalah haknya Allah Ta'ala. Maka Allah katakan, amlahum syuraka'u syara'u lau minaddin malam ya'dan bila. Apakah mereka memiliki syuraka? Apakah mereka memiliki syarikat yang mereka membuat syariat yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hati-hati yang tukang membuat aturan, kalau sampai membuat aturan yang menghalalkan yang Allah haramkan, mengharamkan yang Allah halalkan, dia telah menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, sekalian yang ketiga, aslu ta'am halal illa ma haramallah. Semua jenis makanan itu asalnya halal kecuali yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Semua asalnya yakni halal kecuali yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga, Bapak sekalian, kalau kita makan lalu ada orang datang tahu-tahu, kok kamu makan gudeg? Apa ada dalilnya? Mbok penjenan cari Quran, hadis, kutubus sitah nganti brodol. Dibuka-buka, kau ngarep tekan buri nganti brodol. Nggak ada, makanlah gudeg. Mboten enten. Karena asalnya semua makanan itu adalah halal. Kecuali yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kemudian kita ditegur, kok kamu nggak mau makan babi? Ya, karena ada dalilnya babi itu haram. Ada dalilnya babi itu haram. Di antara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, di antaranya tadi, satu apa ya kawan? Maitah. Bangkai. Bangkai. Kecuali bangkai apa? Ikan, kemudian belalak. Mau dipeyek, belalang, silahkan. Ini bangkai ikan, bangkai belalak, ini halal. Bangkai yang dikatakan bangkai itu, yang matinya tidak dengan disembelih. Yang matinya tidak dengan disembelih. Ayam mati tanpa disembelih menjadi ayam, bangkai. Sapi mati tanpa sembelih maka menjadi sapi, bangkai. Ini haram. Maka bangkai adalah haram. Tidak boleh seorang muslim makan bangkai. Kecuali kapan boleh? Boleh nggak makan bangkai satu saat? Pas pengen? Ya ini boleh kecuali waktu darurat atau dibolehkan waktu darurat. Kondisi darurat dengan syarat apa tadi, kawan? Darurat tadi syaratnya apa tadi? Yaitu syaratnya mati satu darurat, boleh makan bangkai. Syaratnya satu darurat. Kemudian ghairu baghin wala atin. Bukan karena dia berselera dan tidak dia melampaui batas. Makan rong sendok, kemudian enak. Kemudian tambah rong piring. Ini bukan lagi kondisi darurat. Yang kedua, apa tadi? Damun masfuhah. Damun masfuhan. Darah yang mengalir. Darah yang ngalir itu pitik disembelih. Kemudian getahnya muncrat
gedahnya mengalir, diadai rengkot, kemudian dimasak jadi saren. Ini yang nggak boleh. Ya ini dia sama dengan makan darah. Tapi kalau darahnya itu hanya masih nempel-nempel di urat-urat yang ini susah, masih katutan, beli ayam goreng, terus dalamnya masih ada merah dikit-dikit, maka ini bukan masuk, ini damun masfulhan. Ini darah yang mengalir, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, apa tadi berikutnya? Lahmul khinzir. Ini daging babi. Daging babi. Bukan hanya dagingnya saja, tapi semua. Ya bulu babinya, kemudian kulit babinya, ya lemak babinya, ya dagingnya semuanya. Yang ada pada babi ini adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian tadi apa tadi? Wa ma uhilla li ghairillah. Apa yang disembelih, ya ini bukan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang disembelih? Ini apa yang disembelih untuk selain Allah Ta'ala. Dalam masalah sembelihan itu ada dua hal yang penting, yaitu tasmiyah. Ini tasmiyah, membaca basmalah, kemudian niat, qasdun, niat. Kalau dia menyembelihnya itu dengan membaca basmalah, maka sembelihannya halal. Tapi kalau diniatkan untuk selain Allah, walaupun baca basmalah, ini tetap haram. Jadi dua hal yang penting dalam penyembelihan, yaitu membaca basmalah dan niat. Niatnya benar untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala atau untuk yang mubah, dan juga dengan membaca basmalah. Kalau dia untuk yang mubah dan membaca basmalah, maka boleh jual beli, atau untuk akikah, atau untuk ini jamu tamu, dan dia nyembelihnya basmalah, boleh, halal. Tapi kalau dia niatnya untuk selain Allah, baik membaca basmalah maupun tidak membaca basmalah, tetap haram. Tetap haram. Pamannya untuk Labuan, Nyaro Kidul, niatnya untuk saja Nyaro Kidul. Walaupun baca basmalahnya ping 1000, maka tetap tidak halal, tetap haram. Karena dialah disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berkaitan dengan sekilas apa yang diharamkan Allah Ta'ala. Kemudian, Bapak sekalian, kita lihat hadits berikutnya atau dalil berikutnya. Wasahha iya, dalil berikutnya adalah katakan wasahha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan datang dalam hadis yang sahih bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata lahma la yadkhulul jannata lahma nabata min suhtin. Lahmun nabata min suhtin. Tidak akan masuk surga lahmun ini daging, nabata min suhtin yang tumbuh dari barang yang haram. An-naru aula biha, neraka itu lebih berhak bagi dia untuk membakarnya.
Kalimat la yadkhulul jannah, Bapak sekalian, la yadkhulul jannah ini maknanya satu, fi awwali waqtin, dari awal, atau ini awalnya dia tidak masuk jannah. La yadkhulul jannah fi awwali waqtin, artinya tidak masuk surga dari awal. Bisa masuk surganya setelah diazab dulu di neraka. Yang kedua, ini abadan. Selamanya. Jadi orang masuk surga itu ada dua macam. Masuk surga dari awal bleng masuk surga, sehingga dia langsung masuk jannah. Bahkan ada yang masuk jannahnya, kata Nabi, bi ghairi hisabin wala adab. Masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ini yang paling istimewa tauhidnya. Ada orang yang masuk jannah, tapi harus diazab dulu. Itu yang dikenal dengan istilah Jahannamiyun, mantan-mantan jahanam. Mantan-mantan jahanam. Sehingga ada orang yang Allah masukkan surga setelah dia diadab dulu di neraka. Di antaranya dia dikeluarkan dari neraka itu dengan syafaat. Ada syafaatnya Nabi, ada syafaatnya syuhada, ada syafaatnya orang saleh, ada syafaatnya yaitu amalan-amalan yang dia miliki, di antaranya tauhid. Sehingga kata Nabi, akhriju, dikatakan hadis, akhriju mangkana fi qalb, akhriju minan nar mangkana fi qalbi mithqalu dzarratin min imanin. Keluarkan dari neraka orang yang dalam hatinya ada iman walaupun sebesar biji dzarrah, sebesar biji sawi. Artinya ada orang yang mereka masuk surganya itu setelah dia diadab di neraka, setelah cukup, Allah kemudian keluarkan dia dari neraka masuk jannah. Sehingga kalimat la yadkhulul jannah itu maknanya bisa tidak masuk surga itu di awal waktu, tapi nanti masuk surganya itu belakangan. Ada yang tidak masuk surga itu selamanya. Dari awal sampai akhir, ini tidak akan masuk surga. Ini meliputi orang kafir, orang musyrik, orang munafik tulen, atau orang-orang yang murtad. Ini adalah masuk neraka, tidak masuk surga atau masuk neraka, yaitu abadan. Khalidan minar, finar, kekal di dalam, yaitu neraka. Kemudian mas sekalian, di antara dampak daging kita yang tumbuh dari barang yang haram, haram atau konsumsi barang haram itu ada dua. Jadi haram yang kita makan itu ada dua. Haram secara zat, yakni zatnya barang yang kita makan haram. Makan kire, makan babi, kemudian makan bangkai. Ini adalah makanan-makanan yang haram dimakan oleh seorang muslim. Dan bapak sekalian, makanan itu sangat berpengaruh kepada perwatakan. Makanan itu sangat berpengaruh kepada perwatakan. Orang yang makanannya itu ngapunten babi, genjik apa? Babi. Orang yang makanannya babi, itu di antara watak babi itu satu, jorok, diuncali sembarang kalir itu dipangan. Gendeng atau pecahan genteng aja diuncalnya dipangan.
Jadi sehingga modelnya adalah apa namanya itu apa itu Jawanya itu celutak, tahu nggak celutak? Celutak itu sembarang kali dipangan semuanya itu celutak. Satu, tidak bisa membedakan barang-barang baik, barang-barang kotor, itu semuanya disikat semuanya itu. Yang kedua, sifat babi itu diantaranya itu nggak ada kecemburuan. Sehingga kalau nyon ngapunten ada babi perempuan, babi wanita atau perempuan, betina, babi betina itu digarap oleh babi jantan 10, boleh jadi malah kerjasama. Oh ya, gantian. Ini sifat babi. Beda dengan ayam jago. Bisa tarung dulu sampai mati. Ada kecemburuan. Babi nggak ada kecemburuan. Sehingga pemakan babi itu diantara sifatnya selain jorok, kemudian juga ini tidak atau hilangnya rasa kecemburuan. Haram secara zat, itu zatnya barang-barang haram. Yang kedua, ini cara mencarinya, tariqahnya atau cara mencarinya. Cara mencari pendapatannya itu dengan cara yang haram. Memang duitnya halal, tapi cara mendapatkan duit itu riba. Dengan cara ngerampok, dengan cara dia menipu. Ini adalah haram secara ini tariqah atau caranya. Dan ini yang dikatakan Nabi, layak tiala nasi zamanun, layak tiyanna ala nasi zamanun, la yubalil mar'u bima akhata al-mal amin halalin amin haramin. Akan datang satu zaman, orang nggak peduli lagi, cara mencari hartanya itu dengan cara halal atau haram nggak peduli. Pokoknya ngumpul aja hartanya itu. Daging yang tumbuh dari barang yang haram, baik haram itu secara zat yang dia makan, secara zatnya zat haram, atau haram secara cara mencarinya, maka an-naru aula biha. Neraka lebih berhak untuk makan yakni daging orang tersebut. Bapak sekalian, dan telah pernah kita sampaikan juga insyaallah dampak-dampak orang yang makan barang haram itu ya sangat ini banyak. Selain hadis yang tadi kita sampaikan, yaitu an-naru aula biha, maka di antara dampak kalau orang itu suka makan barang yang haram, yang jelas orang makan barang haram itu dia bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Dia durhaka kepada Allah Ta'ala. Karena Allah memerintahkan kita makan yang halal. Halalan thayyiban. Dan dia menjadi pengikut setan. Karena Allah ingatkan setelah memerintahkan yaitu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah apa yang menjadi rezeki Allah di muka bumi yang halal, yang thayyib. Lalu wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan mengikuti langkah-langkah setan. Kalau kita makan barang haram, itu artinya kita mengikuti setan. Kemudian juga orang yang dagingnya tumbuh dari barang haram ini sangat berdampak dengan amal yang kita lakukan. Allah katakan, ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu sholihat. Makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Makanan itu sangat berdampak pada amal
yang dilakukan. Orang yang makanannya adalah makanan-makanan haram, tidak akan dia bersemangat melakukan amal-amal soleh. Orang bersemangat melakukan amal soleh itu diantaranya adalah karena yang dia makan adalah ini barang-barang yang halal. Kemudian juga diantaranya, Bapak sekalian, makanan haram yang kita makan itu akan berdampak pada doa yang kita panjatkan. Kata Nabi, ada orang yang dia itu sudah memiliki sebab-sebab terkabulnya doa. Yutilu safar, safarnya panjang. As-asa akbar, rambutnya awul-awulan. Kondisi yang menjadikan dia itu semakin merasa butuh kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, yamutu yatailah sama, dia menjulurkan kedua tangannya ke langit. Kemudian yang keempat, Robbi mengatakan Robbu ilhah, merengek. Safar, kondisi yang acak-acakan, kemudian menengadahkan kedua tangannya, kemudian merengek kepada Allah, ini sebab dikabulkannya doa. Tapi kata Nabi, wa mat'amuhu haram, wa masrabu haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabulah. Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dia dikompliti hidupnya dengan barang-barang yang haram, bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sehingga makanan haram itu diantaranya akan menghalangi yakni terkabulnya doa. Dan sekalian, kaum muslimin yang bergelimang dan kenyang dengan barang-barang haram itu akan melemahkan kekuatan kaum muslimin. Sebab yang membuat lemahnya umat Islam diantaranya adalah hubbud dunya, cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia. Ketika umat ini sudah hatinya lengket dengan dunia, itu akan sangat gampang dia dikuasai oleh musuh. Ini diantara beberapa yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya, waqad ajma'al muslimuna ala tahrimil la'ib bin nardi. Dan umat Islam, ini para ulama maksudnya, telah bersepakat tentang haramnya main dadu. Main dadu. Dan di antara dalil yang mengharamkan permainan dadu adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man laiba binarta shibrin faka'an nama sabagayatau filah mil khinsir wa dammi. Barang siapa yang dia main narta syirin, dadu, pada bahasa kita adalah dadu, segi perempat atau segi empat kubus yang ada yaitu bolong-bolongannya ditandai bolong-bolong. Masuk di sini kata para ulama dadu, remi, kemudian ular tangga, kemudian apa itu? Hah? Yang kotak-kotak itu loh. Domino. Ini adalah permainan yang sama. Barang siapa yang dia main dadu, domino, ular tangga, kemudian main gaple, as, faka'an nama sabagayatau filah mil khinsir wa dammi. Dia seperti mencelupkan tangannya ke daging babi dan darah babi. Orang yang dia main dadu,
maka dia seperti mencelupkan tangannya ke daging babi dan darah babi. Dan ini adalah perkara yang haram. Dan dalam hadis Nabi ada beberapa hadis yang lainnya berkaitan dengan masalah ini dadu ini. Seperti diantaranya yang Nabi katakan, man laiba binardi faqad asallaha wa rasulah. Barang siapa yang dia main dadu, maka dia telah durhaka bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah hadis hasan kata Syekh Albani. Kemudian hadis yang lainnya juga diantaranya masalul ladzi yal'abu bin nardi thumma yaqumu fayusalli masalul ladzi yatawadda bil qanihi wa damil khinsir. Barang siapa yang dia main dadu lalu dia sholat, maka dia seperti orang yang berwudu dengan ini qaih, dengan nanah dan dengan daging dan dengan darah babi. Berwudu dengan nanah dan darah babi, sah nggak wudunya? Wudu dengan nanah dan darah babi. Tsumma yaqumu fayusalli, lalu dia berdiri dan sholat, sholatnya nggak sah. Artinya ini adalah perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Main dadu baik dengan taruhan atau enggak taruhan ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan pula dalam riwayat yang lainnya, yakni orang yang mereka dikatakan oleh Islam wallaibu binardi haramun wa illam yakun bi iwadin inda jamahiril ulama wa bil iwad haramun bil ijma'. Orang ya barang siapa yang main dadu itu haram kata beliau walaupun tidak ada taruhannya. Main dadu tanpa taruhan. Pada sebagian besar ulama, jumhur ulama mengharamkan main dadu. Dan ijma' haramnya kalau dia pakai taruhan. Di sini intinya bahwasanya main dadu itu haram. Sebagaimana orang dia mencelupkan tangannya atau mencelupkan tangannya ke darah babi dan daging babi. Kalau mencelupkan tangannya ke daging babi dan darah babi itu haram, apalagi makan daging babinya, maka lebih ini haram lagi. Intinya ini juga peringatan kepada orang yang suka main dadu, kemudian main ular tangga, kemudian main domino, kemudian main kartu. Ini termasuk permainan-permainan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya. Kalau pengen main yang berpahala, ya apa yang direkomendasikan Nabi SAW, berkuda, berenang, atau yang semisalnya, kemudian juga yang menyehatkan tubuh dalam rangka untuk memenuhi, ya ini target al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah dan lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sekalian, melengkapi apa yang telah kita sampaikan kemarin, mudah-mudahan manfaat dan semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan hidayah taufik bisa mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui dalam masalah agama ini. Demikian, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihya, elegan dan syar'i.